berpikir bahwa orang bernama ini kan duta Kristus. Jadi orang harus berdampak, ya. Orang harus jadi medan magnet untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Buat apa orang belajar sampai ke bahasa aslinya, ya. Kemudian kita tidak menggunakan ilmu yang kita dapat. Teman dosen di salah satu SDT GPDI, dia bilang nanti beberapa hari lagi kita akan call Pak Bro untuk install program online-nya, ya. Dan dia bilang kalau Bro bilang itu sebetulnya padahal dia tinggal tunggu mau dilantik atau di wisuda S3, ya. Saya melihat bahwa teman ini punya kerendahan hati yang tidak biasa, karena biasanya S3 sudah lebih sering lupa diri, ya. Jadi jangan heran kalau orang lupa teman, ya. Dan dibilang nanti kalau kasih tahu nanti kita bisa datang ke rumah, ya kita datang. Dia bilang datang ke kemari kalau bisa kita akan bantu Ngana untuk belajar bahasa aslinya sampai dia punya cara ngucapnya ada, bahasa Ibrani, ya, bahasa Yunani, sampai dia punya cara ngucap itu ada, ya. Transliterasinya ada, itu. Dia bilang, wow, masa sampai cara ngucap ada, sedang kita ini cuma baca abjad saja tak gulung-gulung. Ya, mau baca abjad Ibrani saja tak gulung. Nah, jadi memang kita harus giat belajar. Kalau saudara ingat cerita Tuhan Yesus tentang pekerja di kebun anggur, ada pekerja mulai dari pagi-pagi sekali sekitar jam 5, kemudian yang tuan kebun anggurnya masih keluar mencari dan mencari. Terakhir dia keluar lagi sekitar jam 5 sore. Dan dia menemukan para pekerja, dia suruh masuk kerja cuma 1 jam. Ya. Kerja sungguh-sungguh cuma 1 jam. Orang ini pekerja pada jam 5 sore. Ya. Ini sudah pekerja mendekat maghrib, ya. Jadi mana orang kerja sungguh-sungguh, ya. Kita sudah tidak fokus lagi kepada keselamatan, ya. Kita fokus sekarang pada upah. Hari ini kita akan belajar bagaimana waktu itu dipersingkat. Sebenarnya orang punya range kerja hanya 1 jam. Jam 5 sore sampai jam 6 selesai, ya. Oke, kita akan baca cukup panjang, ya. Ini ide bagus dari orang mana tuh Kim. Oh ya, Kim Mama yang kasih ide, ya. Jadi Ibu Sandy bilang baca ganti-gantian supaya semua bisa baca, jangan mengantuk. Nah, karena ide bagus ini kita baru sekarang ikut, ya. Matius 24 ayat 1 mulai sampai ayat 27. Saya akan mendahului, ya. Saya membacanya ayat 1 cukup panjang. Semoga tidak ngantuk karena ini kita belajar tentang waktu yang dipersingkat, ya. Matius 24 ayat 1 sampai 27. Ya, saya baca ayat 1 dan saudara akan melanjutkannya di ayat 2 dan kita bergantian dan seterusnya. Tetap duduk saja karena kalau berdiri nanti kram tuh kaki, ya. Firman Tuhan bagi kita sekalian saat ini. Kita round saja kan? Oh ya, betul. Jadi kita ayat 1, LJR ayat 2 dan seterusnya baputar nanti habis di mana
balik ulang ke kita. Nah, kamu lanjut lagi, nanti stop di mana? Kan begitu toh? Oke, semua sudah siap? Ya. Matius 24 ayat 1 mulai, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Dia berkata kepada mereka, kamu lihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Lanjut. Sisaan yang berat Ayat 15 dia. jadi yang berusaha dengan saat keji berdiri di depan dulu mengurus firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca dan orang berhati. Orang yang sedang berpertandingan di atas rumah, janganlah ia turun mengambil barang-barang dari rumah. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari makan. Terus Pada hari-hari yang mengerikan itu akan ada kesusahan besar seperti yang pernah terjadi sejak permulaan dunia sampai berakhir saat ini, dan tidak ada pula akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 25. Camkanlah
Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Terakhir, Kenzo. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Amin. Ya. Ini cukup panjang kita membacanya, tetapi ada beberapa poin yang kita harus taruh kiri baik-baik. Ya. Yang menjadi fokus interest kita atau sentra poinnya itu waktu yang dipersingkat. Ayat berapa itu? Ya, coba perhatikan ayat 22. Ya. Kita akan membaca bersama-sama ya untuk ayat 22 ini. Karena ini menjadi main topik kita yang akan kita bahas bersama. 2-3. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Yesus sebelum dia pulang, ya, bahkan sebelum dia disalibkan, dia kasih tahu bahwa ini waktu akan dipersingkat. Ya. Nah, ini terjemahan lain dia pakai waktu. Tetapi kalau saudara buka teks Yunaninya, itu dia pakai hemerais, hari-hari dipersingkat. Ya. Nah, bahasa dipersingkat itu apa kalau yang belah panggal-panggal apa dibilang? Yang panggal-panggal, orang membunuh panggal-panggal, mutilasi. Itu tuh mutilasi. Waktu dipersingkat itu mutilasi. Ya. Nah, ini hari-hari ini akan dimutilasi. Bagaimana caranya? Ya. Kalau saudara bisa memperhatikan keadaan sekitar, banyak orang yang melihat bahwa ini hari cepat sekali kan. Ini sekarang sudah bulan Maret, sudah minggu terakhir. Ya. Kita beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 tahunan ada pelayanan di penjara, ya, dari Tondano ke Bitung. Ya. Kita tanya, Pak, ini para narapidana napi, mau nipe putusan berapa dan hukuman? Nah, ada satu ibu, dia bilang cuma 4 kali kalender, cuma 4 kali kalender. 4 tahun. Dia bilang 4 tahun itu ngerasa pendeta. Rabu-rabu kok ini. Makanya ternyata karena rabu-rabu, orang balik-balik di penjara. Kalau di luar kata siksa memakan. Jadi dia pilih jalan pintas, balik aja ulang di penjara. Nah, memang ternyata waktu dipersingkat. Kita seringkali ya berkeluh kesah dengan mamanya Karen. Ini anak kan, lupa kemarin kita baru plot, sekarang sudah nona, sekarang sudah 30 tahun, 29 tahun. Ya, itu cepat sekali. Ya. Nah. Apa ini fakta atau cuma karena orang baper? Ayo. Orang berinteraksi. Gimana ibu-ibu? Ibu-ibu yang biasa di dapur, kakek-kakek, maghrib kote. Ya.
Kalau ibu-ibu yang kerjanya di luar, kira-kira waktunya gimana? Cepat atau enggak? Mari kita lihat dari pertama aja. Ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Ternyata Yesus ada ibadah di bait Allah. Ya. Di Ka'bah Sulaiman. Ya. Di kemah pertemuannya Israel. Ya. Nah, dia keluar, datanglah murid-murid. Ya. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini sebenarnya bahasa profetis dari Yesus. Karena memang nanti bait Allah atau Ka'bah Salomo akan dibumi ratakan, ya, akan hancur, ya. Karena pusat dari masa tribulasi ada di sana. Ini Yesus mau kasih tahu masa tribulasi. Ya. Masa tribulasi menurut Alkitab di Daniel itu for Israel 1 kali 7 masa. Itu 7 tahun. Tetapi yang diajarkan di gereja-gereja mainstream hanya 3 tahun setengah. Ya. Jadi nubuatan masa tribulasi ini untuk Israel. Yesus bicara setelah keluar dari ibadah di tabernakel. Ya. Ibadah Israel. Dia hanya sepintas saja kasih tahu bahwa lihat itu bangunan Ka'bah Sulaiman yang megah itu. Nanti suatu saat ini tidak akan ada batu yang tersusun di atas batu yang lain. Yesus sementara merujuk kepada tribulasi nubuatan Daniel. Tolong baca Daniel 9 ayat yang ke-24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa. Terus pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, jadi ini rangkaian nubuatan Daniel itu hanya untuk Israel. Jangan mengaku-mengaku Israel rohani. Sebab Alkitab bilang itu penderitaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Itu yang ayat 27, itu ada 1 kali 7 masa. Ya, itu Israel akan mendapat masa tribulasi, masa yang sukar sulit. Ini yang Yesus kasih tahu. Ya. Sasaran tembak para antikristus itu ada di Yerusalem. Gereja sudah diangkat. Yesus bilang, ketahuilah aku menyertai kamu sampai coba baca di mana? Ini mau diutus orang mesti paling tidak hafal ayat lah, paling tidak, walaupun nggak mengerti, hafal loh. Gimana?
Orang belajar mengaji jo. Nanti berikut orang mengaji jo dulu. Di mana itu? Matius 28 ayat 20. Ya, sampai pada akhir zaman. Ya, itu dia pakai saya lihat di sini itu Sinteleas Aionos, ya, Sinteleas Aionos. Itu berbicara tentang bukan akhir zaman, suatu masa tenggang waktu yang, jadi dulu pernah saya bilang di sini, itu seperti satu minggu, itu dari Minggu sampai Sabtu, kan begitu toh? Ya, jadi startnya dari Minggu sampai hari Sabtu. Nah, jadi itulah sebenarnya dimaksud dengan akhir zaman aku menyertai kamu. Waktu dia utus murid-murid, dia sudah menyertai karena dia adalah Immanuel. Ya. Di masa-masa gereja yang sukar sulit, dianiaya luar biasa, Yesus tetap menyertai. Makanya momen ini itu adalah momen bagaimana Yesus dan murid-muridnya ikut ibadah di Ka'bah, ya, di Ka'bah Sulaiman atau Bait Allah. Selesai ibadah, Yesus kasih tahu, lihat ini Ka'bah Sulaiman yang luar biasa ini. Nanti satu saat ini batu-batu tidak akan tersusun di atas batu yang lain. Lalu murid-muridnya penasaran. Ayat 2, ayat ke-3 ya. Ya, ayat ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ya. Pertama Yesus bilang ayat 4, waspadalah supaya jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu dengan pengajaran-pengajaran yang nampaknya teologis tetapi isinya penyesatan. Mereka menyamar sebagai kalau yang menyamar sebagai mereka terang itu iblis. Tapi dia punya antek-antek menyamar sebagai nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Yang palsu-palsu itu dua orang itu. Ya. Yang khotbah cuma berkat full. Ya. Ya, itu menyamar. Ya. Ya, nabi palsu. Jadi orang tidak menyamar sebagai malaikat terang. Orang nabi palsu. Hati-hati nih. Nah, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya. Kamu akan mendengarkan deru perang dan seterus-terusnya. Ya. Ini Alkitab mengatakan, Yesus bilang semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya. Ayat 8, tolong saudara perhatikan baik-baik. Ini yang kita harus jeli melihatnya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Apa itu permulaan penderitaan menjelang zaman baru? Yesus kasih tahu bahwa ketika dorang keluar ya sebagai pemberita-pemberita Injil, kabar baik, itu aniaya pasti akan ikut. Ya. Nah, semua aniaya yang para rasul alami sampai gereja sekarang alami, Yesus bilang itu baru permulaan dari penderitaan menjelang zaman baru.
Zaman baru itu yang mana? Ya. Ayo. Menjelang zaman baru. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai odinon. Itu rasa sakit yang dialami oleh ibu-ibu mau melahirkan. Itu penderitaan yang ibu-ibu saja yang tahu. Kalau orang bapak-bapak cuma dengar kesaksian. Ya, toh. Jadi itu penderitaan ini. Menjelang zaman baru itu masuk dalam penderitaan. Dalam versi yang lain itu disebut sebagai masa tribulasi. Jadi apa yang dialami oleh gereja, para pelayan Kristus, hamba-hamba Tuhan, itu baru awal penderitaan menjelang masa tribulasi. Nah, Yesus bilang waktu dipersingkat. Kalau nyanda ada mau selamat. Biar jago le. Nah, jadi bahasa aslinya dia bilang di sini di ayat 22, ya saya loncat saja karena Alkitab mengatakan banyak orang akan murtad, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu cocok dengan di mana itu perjanjian baru? Di mana itu? Karena bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Di mana? Di 2 Timotius 3 kan? Atau gimana? Matius 24? Bukan. Iya, tadi kan memang ada dibaca. Maksudnya di mana lagi itu ayat itu dia? Di 2 Timotius atau di mana? Waktu ini adalah waktu yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Di mana itu? Ini adalah masa-masa yang sukar. Nah, kita cari masa-masa yang sukar. Orang tidak tahu berterima kasih. Nah, 2 Timotius berapa? 2 Timotius 3 ayat 1 mulai ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. ya, tolong perhatikan baik-baik. Masa yang sukar ini belum masuk pada masa antikris, belum. Ini masa pelayanan gereja mendekati akhir. Itu belum masuk masa tribulasi, belum. Ya. Nah, Paulus bilang kepada anak didiknya Timotius bahwa akan datang masa yang sukar. Ya. Orang tidak tahu berterima kasih, otaknya cuma duit. Baca terus dulu. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ya. Mereka akan durhaka terhadap orang tua. Ya. Tidak tahu berterima kasih. Ya. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya. Secara lahiriah
Pada lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, inilah yang disebut ibadah absensi, ibadah setor muka. Supaya tetangga jangan bilang kafir, mari ya orang absen. Ambil isi absen, ya. Kira-kira begitu bahasa umumnya. Ya. Daripada bapak diangkong tetangga mulai mulu-mulu, siapa kan harus jadi kafir? Nah, orang masuk ibadah. Lahiriah mereka beribadah, tetapi intinya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Tidak ada perubahan hidup, tidak ada perubahan karakter. Ya, itu yang tadi dibaca yang sebelumnya, itu dia. Nah, kita mengatakan di sini bahwa makin bertambah, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Ini fakta biblikal yang Tuhan Yesus kasih tahu. Nah, kalau kasih kebanyakan orang sudah semakin dingin, ya saudara mau jual. Ya, pasti begitu. Ya. Karena orang punya mindsetnya hanya bagaimana bisa menjatuhkan saudara, bahkan tidak jarang beberapa hari yang lalu itu terjadi di Amerika. Anak bunuh mama kandung dengan dia punya adik kandung karena ingin menguasai harta warisan. Ini fakta. Ya. Jadi Yesus kasih tahu keadaan akhir zaman ini ya seperti inilah yang sedang kita alami. Nah, kalau saudara membaca terus ya, Alkitab mengatakan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Pertanyaan kepada kita, apakah kita siap memberitakan Injil kerajaan? Beberapa waktu yang lalu, ya, saya bercerita dengan Pastor Argemiro Manimpono, dan dia share tentang prinsip kingdom, prinsip kerajaan. Dia kasih tahu bahwa ada beda prinsip antara kingdom dan sorga, atau kerajaan dan sorga. Ya. Coba perhatikan Yesus waktu berdoa, dia bilang, datanglah kerajaanmu. Betul? Ya. Jadilah kehendakmu. Jadi kehendak dalam kerajaan sorga, ya, jadi di sini. Restoran harus membawa dampak kerajaan. Di dalam kerajaan itu ada kuasa. Yesus kasih tahu bahwa aku telah memberikan kuasa kepadamu. Untuk apa? Untuk memperlebar kerajaan surga. Atau memperlebar kerajaan yang sesungguhnya, kerajaan Allah. Ya. Nah, dia bilang Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan selanjutnya Yesus kasih tahu ya bahwa ya, tadi di ayat 22 waktunya akan dipersingkat. Kalau nyana dipersingkat, pendeta bakoprol, ya, pendeta yang nggak mau selamat, apalagi jemaat, yang nggak mau selamat. Alkitab bilang begitu. Tetapi karena orang-orang pilihan, waktu itu atau hari-hari itu dipersingkat. Coba mulai sebentar, orang taruh kira itu jam dinding yang bergetar itu. Ya kita di sini mulai, kita kok ini pagi, siang, sore, malam cepat sekali. Kita baru motosono, ayam sup berkokok, sup pagi. Ya. Tapi bersyukurlah Yesus yang Maha Kuasa mempersingkat waktu. Ya. Saya coba seluruhkan ini ke Facebook dan banyak ragam jawaban. Mereka bilang bahwa
karena orang ini kan sibuk kerja. No, kita bilang bro sibuk kerja, kita cuma sibuk ngelamun, cuma bikin habis waktu. Ya kompet cepat sekali. Ya. Nah ternyata Yesus ada alasan waktu atau hari-hari dipercepat karena apa? Orang-orang pilihan. Ada satu lagi, kalau orang-orang pilihan setia, maka kita mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi ini klop sebenarnya. Dari mana tuh ayat mana? Coba cari dia di 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Sudah dapat. Ya, ada sih. Mempercepat kedatangan Tuhan itu ada di 2 Petrus 3. Nah, terus Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. terus baca terus. Bukan, di 2 Petrus 3. Dan hari Tuhan akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus. Iya, ya terus. Dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Terus, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Terus, yaitu kamu yang menantikan untuk cepat kedatangan dari Allah. ya, betul kan? Jadi cocok. Ya. Yesus bilang waktu atau hari-hari dipersingkat. Orang punya tugas mempercepat kedatangan Kristus. Ya. Makin setia dan apa? Soleh atau salehnya apa dia punya? Dia punya syarat belum? Betapa saleh dan sucinya. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya. Yesus mempercepat hari-hari pelayanan gereja karena Yesus melihat bahwa ini penderitaan semakin berlipat kali ganda. Di Wahyu bilang, di Wahyu 22, yang jahat semakin bertambah jahat. Nah, karena kepentingan kita inilah Yesus mempercepat. Kalau saudara perhatikan kembali ke ayat 22, tolong diperhatikan. Ayat 22, bagian terakhir. Oleh karena orang-orang pilihan, ya terus, tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ya, jadi karena orang-orang pilihan waktu akan dipersingkat, itu bahasa aslinya kan hemeras. Hari-hari pasti dipersingkat. Pasti akan dipersingkat. Dan itu bentuknya future. Ya. Itu akan dipersingkat, itu pasti. Itu dalam tesis Yunaninya dipakai indikatif. Future indikatif. Karena orang ini. Ya. Dia yang menciptakan jam dinding yang berdetak. Amin enggak? Dia yang menciptakan pada hari keempat itu, dia menaruh benda penerang di langit, ya, supaya ada perhitungan waktu, jam, hari, tahun, bulan. Kalau dia mempercepat perputaran itu, hari dipercepat, orang mau protes.
Mana mungkin? Kan orang lihat tetap sama 1/24 jam. Yesus tidak mempercepat jamnya, Yesus mempercepat harinya. Ya. Jadi terjemahan lain sedikit kurang. Ya. Harusnya dia pakai Tuhan mempercepat hari-hari. Ya. Bukan berarti dia mutilasi itu Minggu sampai Sabtu harusnya, kemudian dia bikin Minggu sampai Rabu, atau Minggu sampai Jumat pas kematian Paskah. Bumi tidak berputar. Itu nanti orang akan bicara bahwa itu yang rotasi bumi itu adalah halusinasi. Itu delusi karena bumi tidak pernah berputar. Apalagi bumi berevolusi. Alkitab tidak menceritakan itu. Tidak pernah ada itu. Ya. Karena diciptakan pertama adalah langit dan bumi. Bukan matahari lebih dulu. Baru bumi mengelilingi matahari, cari-cari itu terang. Nah, kalau orang perhatikan, ini agak keluar sedikit ya, karena sudah sentil. Jadi hari keempat kalau baca baik-baik, Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit untuk menerangi bumi. Bukan bumi keliling cari terang. Itu bahasa Alkitabnya. Tujuan dari benda-benda penerang supaya mengitari bumi, menerangi bumi, menerangi bumi. Ya, itu kata kerja. Ya. Tapi karena kecanggihan ilmu dan orang terlalu pintar sampai tidak bisa berpikir, karena alasannya para profesor, doktor, kalkulator bocor yang ngomong, ya kita ya dan amin. Ya. Yang parahnya pendeta pun ya dan amin. Ya. Jadi ini sebenarnya tricky brain dari si dia bolos, tricky brain. Ilmu putar balik, ya kan dia cuma putar dan balik, putar balik. Ya, dari peristiwa klasik Adam dan Hawa kan dia cuma putar balik. Tuhan bilang semua tidak boleh kamu makan kecuali yang di tengah, kan dia cuma putar balik. Dan ini tricky brain, ini klasik banget masuk ke gereja dan gereja ya dan amin untuk perkataan si dia bolos. Ya. Nah, jadi sekarang kita bilang bahwa waktu dipersingkat. Lalu para pemikir bilang, tidak mungkin lah. Kan jam dinding masih berdetak 1/24 jam. Masih tetap. Ya kan? 1 menit 60 detik. 1 jam 60 menit. Masih sama. Ya. Nah, kita percaya bahwa pencipta Yesus Kristus itu omnipoten. Tahu kan? Omnipoten, maha kuasa. Kalau dia menciptakan waktu, kalau dia juga yang mempercepat waktu, apa susahnya? Ya. Ini alasannya. Waktu dipercepat, atau tepatnya hari-hari dipercepat. Ya. Mari kita merenungkan kebenaran yang luar biasa ini. Sudah siapkah kita? Apa tugas kita kalau waktu dipercepat? Ya. Apa yang orang mau raih kalau waktu dipercepat? Orang terlalu sibuk meraih prestasi dan prestige. Demi prestige, orang kejar habis-habisan prestasi. Ya. Tetapi orang lupa bahwa orang perlu upah mahkota di surga. Tidak salah kita kejar upah, pangkat, jabatan di dunia. Tidak salah. Tetapi seringkali ini tidak berimbang. Tidak berimbang. Orang habiskan banyak waktu, bahkan hampir semua waktu hidup kita untuk bekerja dan bekerja. Ya. Soal perut kita. Ya. Soal gengsi hidup kita.
Tapi kita lupa bahwa jauh lebih tetap sifatnya adalah kehidupan abadi di sorga. Ya. Orang naik atau pulang ke sorga, ya pulang. Sekali diselamatkan, ya sekali diselamatkan. Ya. Karena sudah singgung ini, kemarin ada seorang pendeta dari Riri punya tanpa di mana ya Rian? Sorong. Ya, sekarang sudah di Papua Barat Daya, ya. Jadi ada pendeta dari sana, karena kita kasih masuk statement kecil. Dia akan bilang, sekali Pentekosta tetap Pentekosta, sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Kita tidak sambung. Kalau sekali selamat tetap diselamatkan dan dikubel. Pak penganut sekali selamat tetap selamat. Tidak, komdam. Kompak hampir geris Pak. Oh, kita ikut kirim untuk pengajaran sekali selamat tetap selamat hyper grace. Kemudian ikut sambung, kita dapat dampaknya, kita disuruh berhenti mengajar di sekolah Alkitab di Papua sana karena kita pegang teguh sekali selamat tetap selamat dan ajaran hyper grace. Oh, silakan menikmati penderitaan. Jadi soal itu keselamatannya, tidak usah dipikir-pikir, sudah aman kita. Tetapi sekarang bagaimana kita fokus untuk menjadi duta Kristus. Ya. Duta Kristus bisa berfungsi maksimal dengan catatan kita harus belajar firman Tuhan. Ya. Ingat waktu jemaat mula-mula berkumpul bersama berdoa, orang bilang begini, Pak Tuhan, berilah kami keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, berilah kami keberanian. Untuk apa? Ya, untuk menunaikan tugas pelayanan. Karena waktu ini waktu yang singkat. Ya. Jadi marilah kita, semoga kita digerakkan, dibukakan, dicerahkan untuk kita harus menjadi medan magnet dimanapun kita pergi. Ya. Minggu lalu saya mendengarkan kesaksian sambil merinding karena Pak Erik. Saya selalu bawa namanya Pak Erik kalau bersaksi kepada yang lain-lain. Saya bilang, di sini ada mantan frater yang sekarang dia ada di garis depan untuk memberitakan Yesus Kristus. Ya. Setiap kata yang diucapkan oleh Pak Erik, baik dalam bercerita face to face ataupun ketika beliau ada di sini, kita cuma ada perhatikan. Ya. Itu Maha Guru hampir sudah dapat dengar. Selalu dia bilang Tuhan Yesus Kristus. Betul tak? Bapak Yesus. Ya. Itu yang luar biasa. Ada perubahan paradigma. Ya. Beberapa tahun yang lalu waktu baku dapat pertama kita ada pikir ini Pak Erik ini dia manusia aneh tapi nyata. Kalau mau bicara Yesus dia bilang Maha Guru. Jadi Yesus itu profesor. Tapi ketika mulai perubahan paradigma, belajar dan belajar, dia mulai berani untuk bersaksi. Ya. Dan yang minggu lalu dia bilang, bicara tentang persepuluhan. Ya, kita di Depa keluar dari waknya GPDI, salah satu alasannya karena persepuluhan. Jadi orang tulis di grup, siapa ini pengajar sesat, pengajaran sesat ini ada di sini. Ya, salah satu admin dia bilang maaf, di grup GPDI tidak menerima orang sesat, penyesat. Jadi dia kasih keluar. Ya, saya bersuka cita. Ya. Karena belum apa-apa itu. Ya, belum apa-apa. Baru tadi ada baca lagi.
ada yang sementara ambil master. Dia bilang, kan ngerti apa namanya, gramatikal nggak? Gramatikal Yunani kan ngerti nggak? Nah, kita udah pikir-pikir, kita PBW 10 ada kasih pada dia. Kemudian dia tanya ke kita, karena ngertinya nggak? Karena kita buat TS bahwa Yesus itu Allah. Karena orang bilang Yesus Allah 100% dan manusia 100%. Nah, ini teori delu halu. Ya. Ini teori yang dikasih keluar karena nggak mikir. Yesus itu Allah 100%. Allah kok ditakar 100%? Kalau ada Allah 100% berarti ada Allah perpuluhan. Kan begitu saja itu. Yesus juga manusia 100%. Manusia itu ciptaannya. Mari menalar supaya orang jangan terjebak di dalam ini black box ini dia. Manusia itu disebut Adam, bahasa Ibraninya itu ciptaan. Yesus itu pencipta. Bagaimana pencipta bisa jadi ciptaan? Ini kan sangat tidak mungkin. Dia pencipta, kita dicipta. Nah, teori-teologi yang ada di luar sana orang bilang bahwa Yesus itu apa namanya? 100% Allah ini sifatnya apa namanya? Dia natur. Di dalam Yesus ada dua natur, natur ilahi dan natur insani. Nah, plus natur deluhalu. Ya gimana Yesus bisa? Kan orang bilang, kalau Yesus tidak benar-benar jadi manusia, ya bagaimana Yesus bisa mati? Kalau dia suka-suka mau mati, emangnya ada? Emangnya gue pikirin? Jadi suka-suka saja tuh. Dia nggak pernah punya dua natur. Kemarin ada teman dosen di ISTI ya, Ibu Rini tahu, tapi nggak usah disebut namanya. Jadi dia masih kasih tahu bahwa Yesus itu inkarnasi. Kita udah pikir-pikir ini dosen ini ada belajar atau nyanda. Jadi kita kasih tahu harus, bro, Yesus tidak pernah inkarnasi. Alkitab bilang Yesus itu berkenosis, bukan berinkarnasi. Tidak ada Yesus, kan ini pakai bahasa Latin. Nah, ini karena para teolog yang pernah coba loh, ini kebanyakan dari Roma sana berbahasa Latin. Jadi ini bahasa Latin itu dipopulerkan menjadi bahasa teologi. Ya. Padahal kalau saudara baca teks Latinnya, Vulgata, itu kalau Yahweh itu disebut atau Tuhan huruf besar itu Domini. Allah huruf besar awal itu bukan domino, jadi ada Domini, itu ada Deus. Ya. Jadi Tuhan itu esa dalam bahasa Yunani, bahasa Latinnya itu pakai Domini Deus. Tuhan itu Allah kita, Domini Deus. Yang keluar diajarkan dalam teologi Kristen itu dia ajarkannya Deus, Trinitas. Bahasa Latinnya Trinitas Deus. Itu hasil modifikasi. Kemudian yang dari palsu dipalsukan terus menerus sampai di dalam GPDI. Saya lagi perjuangkan untuk amandemen lewat grup amandemen ADART. Dan saya kasih tahu kepada beberapa teman yang dokter, belajar kok.
di mana ada pengakuan iman di dalam GPDI, dia bilang kan pengakuan iman kalau saudara baca, kami percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di mana Trinitasnya? Kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu di mana tuh Trinitas? Tapi teks selanjutnya dia bilang dan tulis itu, kami percaya kepada Allah Trinitas. Ini dia, nulis tanpa mikir. Nulis dulu, mikirnya nanti. Ya. Tapi itulah ya. Saya nyebutnya, ini sudah agak keluar dikit ya, nanti orang akan ikut. Ini keluarnya begini, mereka menggunakan istilah yang campur aduk ya, kelihatannya hebat ya. Orang punya gereja akui Trinitas, tapi dengan rumusannya itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ini dengan latah diikuti oleh denominasi yang lain. Selalu udah bilang yaitu Tuhan Yesus Kristus. Coba dengar. Bapa, Putra, Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di GBI ikut, yang lain ikut juga. Betani ikut saja. Ya. Ketika Yesus disandingkan dengan Bapa dan Roh Kudus, itu adalah pemberhalaan. Karena Alkitab mengatakan hanya Yesus Kristus. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah penolongku. Yesus itulah yang akan datang kembali. Yesus itulah Tuhan dan Allah kami. Ya. Terus memberkati, waktunya dipersingkat, marilah kita mengenal kebenaran, dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Belajarlah terus belajar, dan beritakanlah apa yang sudah kita pelajari dari Yesus Kristus. Kita akan mengikuti perjamuan Kristus.